Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asbahna wa asbahan. Walillah, alhamdulillah, la syarika lah. La ilaha illa huwa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam, kalimatil ikhlas. وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أما بعد. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala anugerahkan nikmat-Nya kepada kita dibangunkan kembali setelah kita dimatikan beberapa saat. Mudah-mudahan amanah hidup di hari ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kajian terakhir kita pada pekan yang lalu tentang nama-nama tentang jumlah malaikat. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang nama-nama dan tugas para malaikat. Nama-nama dan tugas para malaikat. Beberapa riwayat yang menjelaskan tentang nama-nama ini. Yang pertama, para pembesar malaikat. Para pembesar malaikat. Maksudnya orang-orang yang ada malaikat yang merupakan malaikat utama disebut dengan besar malaikat. Di antaranya adalah Jibril dan Mikail. Di antaranya adalah Jibril dan Mikail. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 98 Al-Baqarah ayat 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa Mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin." Ini disebutkan nama, Man kana aduwwan lillah, barang siapa yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, para malaikatnya, wa rusulihi, para rasulnya, wa Jibril wa Mikail, kemudian Jibril dan Mikail. Fa innallaha aduwwul lil kafirin, sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Ini tentang surah tentang nama Jibril dan Mikail, Jibril dan Mikail. Kemudian di antaranya juga adalah tugas, disebutkan tentang tugas dari Jibril. Tugas Jibril sebagai penyampai wahyu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192. Asy-Syu'ara 192 sampai 194. 192 sampai Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194. Disebutkan di situ, dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Wa innahu latanzilu Rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Sungguhnya Al-Quran ini benar-benar
diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Jadi ini tugas utama Jibril adalah menurunkan risalah yang wahyu yang diperintahkan Allah kepada Jibril. Dalam ayat ini Allah memuliakan Jibril dengan menyebutnya dalam posisi pengkhususan, menempatkannya pada urutan pertama dalam deretan malaikat-malaikatnya. Di ayat surah Al-Baqarah itu sebenarnya disebutkan semua malaikat kan, maka na'aduwal lillah wa malaikatihi wa rusulihi, tapi langsung setelah itu disebut nama wa Jibril wa Mikal. Jadi itu yang membuat para ulama menjelaskan bahwa Jibril ini merupakan penghulunya dan sayyidnya, ya, pemimpinnya para malaikat. Malaikat disebut secara umum, habis itu disebut nama khusus malaikat Jibril. Setelah itu selain disebut nama khusus, nama pertama yang disebut, ya, malaikat yang pertama yang disebut. Ini namanya istidlal namanya, ya, bagaimana mengambil dalil untuk mendapatkan gambaran, untuk mendapatkan kesimpulan bahwa Jibril memiliki posisi yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, menempatkannya pada urutan pertama dalam deretan nama-nama malaikat dan menjadikannya sebagai penolong khusus bagi Rasulullah dalam menghadapi protes dan ancaman istri-istrinya, ya. Nah, itu dalam surah At-Tahrim, ya, bahwa ketika para istri Rasulullah SAW sepakat untuk, ya, dalam tanda kutip bersekongkol, ya, untuk ngerjain Nabi lah, kira-kira begitu, para istrinya, karena sempat cemburu dengan salah satu istrinya yang lain, beberapa istrinya yang lain itu bersekongkol. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa jika mereka saling mendukung, saling menolong, saling membantu untuk menyusahkan Nabi SAW, maka akan diutus, ya, Jibril diantaranya untuk menjadi pelindung, ya, menjadi pelindung Rasulullah SAW atau untuk membela Rasulullah SAW. Begitu juga dengan orang-orang mukmin. Itu di dalam surah At-Tahrim ayat 4, ya. In tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin. Ya, maka sungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi nama pada Jibril dengan sebutan Ruhul Kudus sebagai penghormatan dan pujian bagi Jibril alaihissalam. Jadi nama khusus bagi Jibril diantaranya adalah Ruhul Kudus, ya. Ruhul Kudus disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, surah Al-Baqarah ayat 87. Di situ disebutkan, ya, dalam surah Al-Baqarah 87, walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus.
dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus, yaitu Jibril alaihissalam. Dalam firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa taala memuji sifat Jibril alaihissalam yang mengemban tugas sebagai penyampai wahyu. Ya, disebutkan secara luar biasa ya pujian Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril di dalam surah At-Takwir ya. Dalam surah At-Takwir ayat 19 sampai 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu laqaulu rasulin karim. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in sama amin. Ya, itu pujian yang sangat luar biasa terhadap Jibril alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu laqaulu rasulin karim. Sungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Satu, yang dibawa oleh utusan yang mulia itu Jibril alaihissalam. Dzi quwwatin, yang mempunyai kekuatan, zil arsy makin, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy, punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Disebutkan langsung malaikat Jibril punya posisi dan kedudukan tinggi di hadapan atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muta'in, yang sangat ditaati di alam malaikat, sama amin, lagi dipercaya. Itu pujian-pujian sangat tinggi terhadap Jibril alaihissalam. Betapa tidak ya, Jibril inilah yang menjadi kunci utama keselamatan kita ya, kunci utama keselamatan kita. Kenapa? Karena sumber pedoman hidup itu Jibril yang menyampaikan kepada para nabi ya, dan para nabi menyampaikan kepada kita umatnya pedoman-pedoman hidup yang Allah Subhanahu wa taala turunkan lewat perantaraan malaikat. Inilah yang akan menjadi pedoman hidup kita agar kita hidup selamat di dunia ini ya. Agar kita hidup selamat, maka tugasnya sangat mulia ya, tugasnya sangat mulia. Adapun malaikat Mikail bertugas membawa rezeki kepada segenap makhluk sesuai dengan perintahnya ya. Nah, kalau rezeki itu juga adalah penopang kehidupan, tetapi rezeki itu penopang kehidupan untuk kita hidup sementara. Tapi kalau Jibril penopang kehidupan untuk kehidupan abadi kita ya, kehidupan abadi kita. Nah, kedua-duanya penting dan sangat kita sangat memerlukan kedua-duanya. Di antara para pembesar malaikat adalah disebutkan dalam nas syariat, di antaranya adalah Israfil yang disebut sebagai malaikat, ada juga menyebutnya sebagai malaikat maut karena bukan dia mencabut nyawa satu-satu ya, tetapi ketika sangkakalanya ditiupkan maka semuanya akan meninggal dunia. Namun sebutannya yang masyhur di kalangan ulama adalah Israil kalau malaikat maut ya, seperti yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dalam menjelaskan ayat ke-11 surah As-Sajdah. Tetapi tidak ada nama ini di dalam Al-Qur'an. Israil ini tidak ada nama ini dalam Al-Qur'an, tetapi oleh para ulama cukup dikenal nama Israil ini dari sumber kitab terdahulu. Nama Al-Quran tidak disebutkan.
Sehingga sebenarnya Israfil sendiri dalam riwayat sahih itu disebutkan sebagai pengemban tugas meniup sangkakala. Ini pun juga tidak terdapat dalam Al-Quran, tetapi dalam riwayat-riwayat yang lain, yaitu hadis. Ya. Yang mematikan seluruh makhluk kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mati pada tiupan pertama. Sedangkan pada tiupan yang kedua, maka seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi itu semuanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua makhluk ini adalah fana. Ya. Semua makhluk adalah fana, sehingga semuanya akan mengalami kematian. Kullu man 'alaiha fan. Segala semua yang di muka bumi ini adalah fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang hanya baqa adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini tentang disebut oleh para ulama sebagai pembesar malaikat. Kemudian yang kedua, golongan malaikat para pembawa arasy. Ya, malaikat para pembawa arasy. Ini juga data atau informasi yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan turunkan kepada kita, bahwa di antara malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul atau membawa arasy. Ini terdapat dalam surah Al-Haqqah ayat 16 sampai 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah." Dan kamu terbelahlah langit, wan syaqqatis sama fahiya yawma idzin wahiyah, dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah, udah langsung nggak kuat lagi karena sudah waktunya ditentukan oleh Allah untuk dihancurkan. Wan syaqqatis sama fahiya yawma idzin wahiyah, dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah. Wal malaku ala arja'iha, dan malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah, dan mereka pada hari itu ada 8 malaikat yang menjunjung arasy Tuhan di atas kepala mereka. Kemarin kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu tentang sifat malaikat, ya, bagaimana malaikat yang membawa arasy ini, betapa besarnya malaikat itu. Kemudian selanjutnya para malaikat menjaga sekitar arasy, ya. Para malaikat yang menjaga di sekitar arasy. Jadi selain yang menjunjung arasy, ya, ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga di sekitar arasy. Nah, itu terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 75. Az-Zumar ayat 75. Sekali lagi kita belajar kayak begini tidak mungkin kita dapatkan kecuali dari sumber Al-Quran dan hadis saja, ya. Az-Zumar ayat 75, Allah berfirman, "Wa taral malaikata haffina min haulil arsh sabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin." Ya. Wa taral malaikata haffina, ya, min haulil arsh, dan kamu wahai Muhammad akan melihat malaikat-malaikat itu berlingkar
di sekeliling arasy. Sabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih sambil memuji Tuhannya. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil. Wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, dan diucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah ini tentang malaikat yang berkeliling ya, atau yang berada di sekeliling arasy. Kemudian di antaranya adalah malaikat-malaikat surga, ya, malaikat-malaikat surga. Nah ini ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari para malaikat, disebut dengan malaikat yang menjaga surga. Dalam surah Ar-Ra'd ya, surah Ar-Ra'd ayat 23 dan 24 ya. Ar-Ra'd ayat 23 sampai ayat ke-24. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Insyaallah ya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Jannatu adnin, yaitu surga Aden. Yadkhulunaha, yang mereka masuk di dalamnya. Wa man salaha min abaihim, begitu juga dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya. Wa azwajihim, dan dari istri-istrinya. Wa zurriyatihim, dan keturunan-keturunannya. Jadi kita minta kepada Allah supaya masuk surga itu bersama dengan keluarga besar, bapak, istri, anak-anak ya. Nah, kalau minta begitu, tapi di dunia kita harus sungguh-sungguh untuk mengajak mereka semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada seorang sahabat ditawari sama Nabi, mintalah ke aku, silakan minta, kata Rasulullah. Sahabat ini cerdas sekali, mintanya berpikir masa depan. As'aluka murafaqataka bil jannah, aku hanya minta ya, menemanimu di surga ya, minta menemanimu di surga. Kata Nabi, awal razalik, bukan yang lain permintaan kamu, enggak, cuma itu aja. Masya Allah. Tapi Nabi nggak bisa janji. Kalau bilang, aini alayya bikasratis sujud, bantu aku untuk bisa mewujudkan cita-citamu itu dengan kamu membanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu juga dengan kita. Kalau kita ingin kumpul dengan keluarga kita, maka sholat, kemudian ketaatan bersama semua keluarga kita jaga. Nah, maka di sini disebutkan jannatu adni yadkhulunaha, surga Aden yang mereka masuki itu dimasuki oleh siapa? Mereka yang taat. Wa man sholaha min abaihim, begitu juga dengan bapak-bapak mereka yang soleh, begitu juga dengan istri-istri mereka yang soleh, wa azwajihim wa dzurriyyatihim, anak-anak keturunan mereka yang soleh-soleh. Nah setelah itu, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, sedang malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Jadi masuk malaikat petugas yang akan menemani kita di surga, yang akan memberikan membantu segala fasilitas ya kita di surga. Mereka masuk semua, dan apa yang mereka ucapkan kepada kita, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya, amin ya rabbal alamin. Apa doa dari malaikat itu atau ucapannya? Yang pertama, salamun alaikum,
ya, salamun alaikum. Ya. Itu ucapannya salamun alaikum bima sabartum. Ya, selamatlah kepada kalian dengan kesabaran yang kalian telah hadapi, telah kalian lakukan selama di dunia. Fa ni'ma uqbad dar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saudara sekalian, nanti para malaikat itu menjaga langsung dari berbagai pintu surga yang 8 yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian selanjutnya juga selain penjaga surga, ada penjaga neraka yang juga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga neraka. Nah, ini disebutkan dalam surah Al-Muzammil ayat 27 sampai ayat 31 ya. Disebutkan dalam surah Al-Muzammil, wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tazar lawahatul lil bashar 'alaiha 19 ya, 'alaiha 19 wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru yastayqinal ladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imana, dan seterusnya. Tahukah kamu apa neraka sakor itu? Sakor itu tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan. Ya, jadi dia betul-betul menghabiskan segalanya. Dia la tubqi wa la tazar, lawahatul lil bashar, dia pembakar kulit manusia. Ya, pembakar kulit manusia. Yang dituju itu kulit, ya, karena yang sakit itu di situ. Kalau udah masuk ke daging udah enggak ini, tapi kulitlah yang bikin semua, yang bikin orang tersiksa itu. Lawahatul lil bashar 'alaiha 19, di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Dan tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Disebutkan di situ, "Wa ja'alna ashaban nar illa malaikat." Adapun pemberian nama bagi penjaga neraka dengan sebutan Zabaniyah dan bertugas mengazab orang-orang yang berdosa di dalam neraka, di antaranya adalah untuk mengancam orang-orang kafir yang mengingkari dan menentang aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang memberi nama bagi penjaga neraka dengan sebutan Zabaniyah, ya, dengan sebutan Zabaniyah. Tapi kepalanya sendiri bernama Malik. Nah, itu kepala, ya, kepala petugasnya, ya, malaikat penjaga neraka. Kita cuma tahunya sering dengar nama Malik, ya. Sebenarnya kan Zabaniyah juga kita akrab dengan nama itu karena terdapat dalam surah Al-Alaq, ya. Dalam surah Al-Alaq itu disebutkan tentang nama Zabaniyah, ya, tentang surah Al-Alaq itu ada juga ada nama Az-Zabaniyah, ya. Nah, di dalam surah Al-Alaq, ya, disebutkan tentang, ya, tentang hal tersebut sampai ayat terakhir di surah Al-Alaq itu menjelaskan tentang hal itu. Ketahuilah sungguh jika dia, ya, tidak berhenti berbuat demikian, kami akan tarik ubun-ubunnya, ya. Nasiyatin kadzibatin khatiyah falyad'u nadiyah,
sanad'uz zabaniyah. Ada sanad'uz zabaniyah. Kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Nah, itu. Kemudian tentang malaikat Malik, ya, tentang nama malaikat Malik terdapat dalam surah Az-Zukhruf ayat 77, ya. Surah Az-Zukhruf ayat 77. Di situ menjelaskan tentang nama atau menyebut nama Malik dalam surah Az-Zukhruf ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, ya, wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makisun, qala innakum makisun. Mereka berseru, wahai Malik, biarkanlah Tuhan membunuh kami saja, biar kami mati jalan Malik, dibandingkan kayak begini tersiksa terus. Kan nggak dimatikan, dibuat hidup tapi tersiksa terus. Akhirnya mereka memanggil Malik, Malik minta kepada Tuhan biar kami mati aja. Apa jawaban Malik? Ya. Apa jawaban dari Malik? Qala innakum makisun. Dan Malik menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Kamu akan tetap tinggal di neraka, arti hidup selama-lamanya. Na'udzubillah, ya. Na'udzubillah. Nah, itu di antaranya nama-nama malaikat, ya. Kemudian yang cukup banyak, ya, yang cukup banyak adalah malaikat-malaikat yang menyertai manusia, ya. Para malaikat yang menyertai hidup manusia. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa, ya, memberikan kepada kita penghormatan kepada manusia dari sejak kita belum lahir sampai kita di sakaratul maut, meninggal dunia, itu ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngawal kita, untuk jaga kita itu. Nah, di antaranya adalah malaikat yang bertugas meniupkan ruh ke dalam janin, ya. Malaikat yang bertugas meniupkan ruh di dalam janin, mencatat amal-amal kita, mencatat ajal, mencatat rezeki, mencatat kebahagiaan dan kesengsaraan di kemudian hari, ya. Ini yang disebutkan dalam sebuah hadis, ya, di dalam Al-Quran disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Ashabus Sunan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, dalam tentang proses penciptaan manusia di dalam rahim orang tua kita semua, bahwa manusia itu akan dikumpulkan di dalam perut ibunya, 40 hari dalam bentuk tetesan air mani. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah. Kemudian berikutnya jadi segumpal daging, lalu dibungkus dengan tulang belulang yang terbungkus daging. Selanjutnya Allah mengutus malaikat untuk mencatat 4 perkara, yaitu ajalnya, amalnya, ajalnya, rezekinya, dan nasibnya, kesengsaraan dan kebahagiaan. Kemudian setelah itu ditiupkanlah ruh. Nah, ini ada petugas malaikat yang sudah menemani atau sudah berinteraksi dengan manusia sejak awal penciptaan, ya, sejak awal penciptaan. Nah, setelah itu adalah malaikat yang bertugas mengawasi perbuatan manusia, ya, yang sudah mukallaf, yang sudah
diberikan tugas untuk melaksanakan syariat itu oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan malaikat-malaikat ya untuk mencatat segala amal kita, ya, segala amal kita. Nah, malaikat ini mampu mencatat semua yang diamalkan dan dilakukan manusia berupa kebaikan maupun keburukan tanpa lalai sedikit pun. Jadi sampai kita kaget ya, nanti di akhirat itu kaget. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Itu kan dalam surah Al-Kahfi kan, mali hadzal kitab, ini kitab apa-apaan ini? Ya. La yughadiru saghiratan wala kabir, enggak ada sedikit pun ditinggalkan, yang kecil apalagi yang besar. Illa ahsa, semua tercatat. Ya. Wa wajadu ma'amilu hadira, mereka menemukan apa yang mereka amalkan itu hadir semua. Ya, wujud semua di catatan itu ada semua. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Tuhanmu enggak menzolimi sedikit pun kamu itu. Itu berdasarkan catatan, enggak ada yang tertinggal. Nah, jadi ada petugas dari malaikat yang mencatatnya itu luar biasa. Kemudian memang oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan perangkat-perangkat untuk kalau ada nanti protes manusia ketika enggak nerima, ya, ketika enggak nerima catatan itu tuh, mau nolak, ya, mau nolak, enggak, aku enggak gini, gitu, kira-kira begitulah, mau nolak nanti di neraka, apa, di dalam pengadilan tuh, ya, dan di pengadilan ternyata dibungkam nanti mulutnya dibungkam, lalu anggota badan yang melakukannya disuruh bersaksi. Ya, anggota badan wa tukallimuna aidihim, ya, wa tashhadu, ya, arjuluhum, ya, umpamanya. Jadi tangan, kaki bersaksi, ya, al-yauma nakhtimu ala, ya, afwahihim, kami tutup mulutnya, ya. Kemudian akhirnya yang menjadi saksi adalah tangan, kaki, dan seterusnya. Nah itu bukan hanya itu jadi saksi, ternyata seluruh tempat yang kita jalani, kita langkahi, kita datangi, kita lalui, kita tempati, itu bisa jadi saksi, bisa jadi saksi. Itu yang disebutkan dalam surah Az-Zalzalah itu, yauma idzin tuhaddisu akhbaroha, yauma idzin tuhaddisu akhbaroha, ya. Hari itu bumi mengabarkan tentang berita-beritanya, ya. Bumi mengabarkan berita-beritanya. Disebutkan bahwa ternyata bumi itu nyatat, dan itu yang disebutkan kalau kita lagi talbiyah, lagi umroh atau lagi haji, itu kan kita bertalbiyah itu, yang tempat yang kita lewati itu ketika kita bertalbiyah, dengarkan talbiyah kita, semua jadi saksi kita semuanya, ya, semua jadi saksi kita semuanya. Di tempat-tempat kita sholat, ini saksi semua nih. Jadi saksi semua tempat kita berjalan, di mana kita berjalan untuk pergi ke masjid, saksi semua. Nah itu selain catatan. Jadi bahasa kita nanti bukti fisik lah, kira-kira begitu. Kalau diperlukan bukti, mereka mau protes, langsung, ya, tercatat ini buktinya. Ya, nggak mungkin mereka bisa mengelak. Nah, bagi setiap manusia ada pula dua malaikat yang selalu mendampinginya untuk mengawasi dan mencatat segala perbuatannya. Setiap manusia juga sudah dikasih dua malaikat. Kemudian karena itu tidaklah layak bagi kita untuk berprediksi atau menggambarkan dengan gambaran yang tidak ada landasan syariat, baik berupa nas matlu terbaca yaitu Al-Quran, ataupun ghair matlu tidak terbaca yaitu sunnah. Tidak layak bagi kita untuk menggambarkan atau menghayalkan bagaimana cara menulisnya atau apa sarananya, ya, sebab yang demikian itu merupakan perkara gaib yang sesuai dengan kondisi alam kehidupan para malaikat yang tidak mungkin diindra oleh kita.
Jadi sekalian, begitu ya mengerikan ya, dahsyatnya informasi tentang malaikat ini yang sebenarnya membuat kita betul-betul ya, ketika beriman dengan malaikat ini membuat kita ini terjaga ya, karena dari keyakinanlah membentuk sikap, sikaplah membentuk tindakan, gitu ya. Keyakinan kita bahwa kita dikawal oleh malaikat, ya, dicatat semua oleh malaikat, itu membuat kita bersikap hati-hati untuk berbuat macam-macam yang sembarangan, yang tidak baik, ya, yang tidak baik, karena ada malaikat yang mencatat. Nah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 17-18. Di situ katakan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yaitu tidak ada orang melafazkan apapun ya, tapi sebelumnya itu 17-nya id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, itu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, yang lainnya duduk di sebelah kiri, ya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, jadi ini gambaran yang disebutkan tentang malaikat-malaikat yang mengawal manusia. Ini seluruhnya kajiannya sampai akhir kajian tentang malaikat adalah tentang hal itu. Kemudian malaikat penjaga manusia dari berbagai macam bencana. Jadi ada petugas ya yang mengawal kita di dalam berbagai macam bencana. Hadir sekalian. Nah, masalah inilah yang bisa menjelaskan kenapa dalam setiap bencana itu orang lain bisa meninggal dunia kalau ditakdirkan meninggal, dan bisa selamat padahal kemungkinan nggak bisa selamat sama sekali. Sebenarnya untuk selamat itu sangat kecil, tetapi dia bisa selamat itu gara-gara apa? Karena ada malaikat yang ditugaskan untuk mengawal. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 ya, disebutkan di situ lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ya. Itu di situ ada malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka bumi dan di muka dan di belakangnya, mereka menjaga atas perintah Allah. Jadi kalau masih ditugaskan untuk dia mengawal, dia tetap kawal. Tapi kalau kata Allah, takdirnya meninggal, dia berlepas diri. Jadi bukan tugasnya lagi sudah. Nah itu nanti tugas malaikat yang lain. Tapi kalau masih dia masih ditakdirkan hidup, apapun kondisinya, mau mobil terbalik, yang lain meninggal, yang satu ternyata bisa hidup, ya, pesawat begitu, ya udah semuanya mati, 1-2 masih hidup. Itu kalau masih ditakdirkan hidup, ya kayak begitu. Nah itu namanya ada mu'aqibat, ada penjaga malaikat pengawal. Kemudian ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Kemudian malaikat dibebani tugas menjaga berbagai macam perkara di dunia. Nah, inilah beberapa hal hadirin sekalian, kajian kita tentang malaikat ya. Kita cukupkan sampai di sini, dan selain malaikat nanti kita akan bahas tentang ada alam lain yang juga alam gaib, yaitu alam jin ya. Alam jin itu juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kajian terhadap malaikat. Mudah-mudahan kita akan bahas ya, dalam pertemuan berikutnya. Sekira cukup ya. Kalau masih ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa macam penjelasan yang dijelaskan oleh malaikat kemudian kita akan dalam Al-Baqarah 98.
Terus malaikat Israfil menyusun sangkala. Quran Surah Jumat ayat 8 sekarang lainnya. Yang saya tanyakan begini Pak Ustaz, apakah malaikat yang bertugas yang mencatat perbuatan atau mencabut nyawa manusia, khususnya orang muslim, sama dengan orang kafir? Nah, yang kedua, apakah nama malaikat Islam ini sama dengan nama malaikat orang kafir? Mohon tausiahnya Pak Ustaz. Adalah itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, malaikat yang bertugas umum ya, mencatat semuanya. Ya, dia umum, tidak hanya untuk orang-orang yang beriman saja, tapi untuk manusia secara keseluruhan, mencatat secara keseluruhan. Sampai disebutkan dalam surah Al-Mudaththir itu, orang-orang yang tidak beriman itu ditanya, kalau kenapa masalakakum fi saqar, yang menyebabkan kau masuk neraka sakor itu apa? Qalu lam nakum minal musallin, kami enggak salat. Padahal mereka orang yang tidak beriman, tapi ternyata di antara pengakuan mereka itu adalah karena mereka tidak salat. Jadi bagian-bagian kecil yang mereka tidak lakukan karena mereka tidak beriman pun mereka juga dicatat semuanya. Ya. Namanya sama tuh Pak, karena saya membaca bahwa malaikat untuk orang kafir beda dengan malaikat Islam. Orang Islam itu sama ada namanya khusus itu. Orang baca. Allahu a'lam, saya nggak tahu saya. Waalaikumsalam. Dalam buku kita harus berada kepada malaikat seperti Pak Ustaz jelaskan ayat 11 malaikat dia akan mengawasi manusia secara khusus, segala perbuatan manusia, segala perintah manusia kepada Allah. Yang saya tanyakan di sini kepada kita kan selalu berdoa kepada Allah dan mohon kepada Allah. Apakah boleh kita memasukkan sedikit istilahnya supaya kita tahu bahwa malaikat itu pasti mendengar apa yang kita mohon kepada Allah. Kita masukkan sedikit misalnya, ya Allah, dengan doa ini ya Allah, disaksikan oleh malaikat. Ini satu tambahan misalnya, apa itu boleh disaksikan oleh malaikat. Saya benar-benar minta kepada Allah supaya permintaan saya ini Allah kabulkan. Tapi kita sedikit dimasukkan kalimat di dalam pikiran hati kita, disaksikan oleh malaikat. Apa itu boleh atau tidak? Atau tidak boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau permohonan atau doa, saya belum temukan tentang anjuran itu, tetapi kalau doa kita diminta untuk menyebut nama Allah, Asmaul Husna. Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki asmaul husna, maka berdoalah dengan menggunakan nama itu. Jadi pembuka doa kita itu pakai menggunakan asmaul husna. Ya, pembukanya itu. Pembuka asmaul husna, tidak menyebutkan makhluk lagi. Ya, tidak melakukan makhluk lagi, tapi menyebut asmaul husna sebagai pembuka doa. Ya, penyebut nama. Nah, ini tentang adab doa. Sudah cukup? Baik, kita akhiri pertemuan kita pada subuh hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.